belum ngeh, tapi itu sebagai wawasan. Oh ternyata seperti itu ya. Pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan karunia-Nya, dan tidak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW ya. Dalam rangka kita belajar hari ini, temanya adalah sharing mengenai teknik sipil ya. Mungkin di sini ada yang dari mana? TGB atau apa? KGSP atau apa namanya? Konstruksi gedung sanitasi dan perawatan. Oke, konstruksi gedung sanitasi dan perawatan. Mungkin ada yang jurusan lain? Apa? Jurusan DPIB. DPIB. Dulunya apa, TGB diganti DPIB ya? Apa DPIB? Desain permodalan informasi bangunan ya. Ada lain selain itu? Udah ya? Bidang itu ya? Nah, ini informasinya berarti nanti kalau ada yang pengen kuliah atau melanjutkan kerja apa saja yang disarankan hari ini, tentunya sangat bermanfaat untuk semuanya ya. Baik, itu saja. Nanti di akhir setelah sesi penyampaian materi nanti ada sesi tanya jawab ya. Jadi boleh menanyakan sekiranya informasi apa saja yang ada hubungannya nanti dengan adik-adik pengen kerja ataukah lebih detail lagi pengen studi universitas, maka nanti bisa dibantu informasi apa jadi harus siapkan ya. Masa depan semuanya adalah milik adik-adik ya, tapi syaratnya harus adik-adik siapkan dari awal ya. Lek nggak disiap no, gue tanya lagi saya mau jurusan apa, saya lanjut lagi nggak ya. Tapi ini semuanya adalah agar semua bisa berhasil ke depannya ya, gitu ya. Nanti sesi materi akan disampaikan oleh Mas Ali ya. Beliau dari ITS jurusan Teknik Sipil pada semester 8 sudah proyeknya bikin rancang bangun 10 lantai Mas ya, gitu ya. 10 lantai ini berarti ada rencana gambaran masing-masing nanti ke depannya. Oh ternyata bidang yang dituju seperti itu ya, gitu ya. Baik, untuk awal pembukaan mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Baik, untuk sesi materi hari ini kami persilahkan Mas Ali, silakan menyampaikan materinya. Nanti setelah sesi penyampaian materi baru sesi tanya jawab ya. Baik, waktu dan tempat silakan Mas Ali. Oke, sore hari ini saya Ali Markiso, saya dari ITS jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan berbagi pengalaman ke teman-teman selaku siswa SMK yang mungkin kebanyakan arahannya itu di bidang konstruksi, dan saya juga di Teknik Sipil itu nanti arahannya di bidang konstruksi. Alangkah lebih baik ketika saya yang punya perspektif dari S1 yang arahannya untuk konstruksi itu berbagi pengalaman ke teman-teman dengan pengetahuan yang saya miliki, agar teman-teman itu nanti punya gambaran terkait nanti bagaimana mau mengarahkan kemampuan yang teman-teman sudah miliki. Penting untuk masa-masa SMK, masa-masa SMA juga, itu adalah masa-masa yang penting untuk segera menentukan pilihan. Karena nanti setelah kita SMK, itu nanti kita akan dihadapkan pada berbagai macam pilihan. Kita perlu mengenal diri kita dulu, kita mau kemana, lalu kita merencanakan bagaimana agar kita sampai ke tujuan itu. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu ke teman-teman. Di sini teman-teman, jujur aja, teman-teman sudah punya gambaran belum tentang teman-teman nanti mau jadi apa ke depan? Pengennya mau kayak gimana? Terus misalkan dengan kemampuan teman-teman sekolahnya di SMK yang bidangnya tentang konstruksi, itu nanti pengennya mau kemana? Teman-teman udah ada yang punya gambaran belum? Belum ada ya? Berarti belum punya gambaran ya? Oke, kemudian teman-teman berarti sebenarnya teman-teman itu seharusnya idealnya itu harus tahu dulu teman-teman itu mau kemana setelah ini. Karena kalau kita tidak merencanakan, itu sebenarnya lumayan berbahaya. Karena kalau kita tidak merencanakan, kita jadi tidak punya motivasi. Kita mau mengarahkan diri kita tuh, mau mengembangkan diri kita kemana? Kita makin terlena dan kita nggak nyadar kalau kita sebenarnya itu tertinggal. Karena kita tidak punya tujuan. Jadi teman-teman harus tentukan dulu mau kemana. Seharusnya teman-teman sudah punya gambaran, minimal gambaran yang tidak terlalu detail terkait
aku pengennya misalkan jadi pengusaha gitu misalkan. Aku pengennya jadi jadi orang yang kerja di kantoran, atau aku pengennya misalkan kerjanya itu di lapangan. Yang kayak gitu udah kebayang belum? Ada yang udah kebayang? Belum ya? Belum. Oke, mungkin belum kebayang itu disebabkan juga karena memang belum punya gambaran terkait nanti di pekerjaan-pekerjaan yang kayak gitu seperti apa kondisinya, sehingga teman-teman jadinya belum punya gambaran. Tapi di sini saya akan ngasih gambaran terkait hal-hal apa yang teman-teman bisa dapatkan dengan kemampuan yang teman-teman sudah dapatkan di SMK yang arahannya itu untuk konstruksikan. Ini jurusannya apa aja tadi? Ada yang tadi gambar bangunan, kemudian ada yang satu tadi apa lagi? KGSP itu tadi namanya konstruksi gedung. Kalau konstruksi gedung dan sanitasi itu belajarnya tentang apa? Teknik sipil. Belajarnya tentang teknik sipil. Oke, apa di sana belajar juga tentang bagaimana menghitung kekuatan bangunan, lalu dari kekuatan bangunan itu dihitung bagaimana desainnya? Iya. Oke gitu. Kalau yang sebelahnya tadi jurusan DPIB, kalau DPIB itu belajar apa? Tentang gambar desain. Tentang gambar desain. Tentang gambar 3D ya? 3D. Pakai apa? Pakai AutoCAD. Pakai AutoCAD. Oke, sebelum mendesain pakai AutoCAD itu gambarnya itu dari kreativitas sendiri atau ada materinya atau ada teori-teorinya bagaimana menggambar gitu? Ada itu kayak teori-teorinya. Ada teori-teorinya dulu ya. Oh gitu. Terus kalau yang lain jurusannya sama kayak yang dua tadi atau ada yang beda? Sama ya. Oke. Nah, sebenarnya saya sebenarnya nggak seberapa dalam tahu juga bagaimana sejauh mana yang diajarkan di di SMK yang bidangnya konstruksi. Tapi saya sudah sempat melihat-lihat juga, dan yang saya pahami sebenarnya yang diajarkan di SMK itu masih permukaannya saja. Jadi kalau di S1-nya atau di D3 S1 itu nanti diajarkan lebih mendalam sehingga kita tahu bagaimana mendesain yang benar, yang sesuai aturan. Nah, jadi dengan kemampuan yang teman-teman sudah miliki itu, teman-teman nanti bisa mengarahkan, misalkan teman-teman bisa bisa langsung kerja. Walaupun kalau langsung kerja daya tawarnya kurang karena kemampuan yang kita miliki juga tidak seberapa banyak, jadi tentu bayarannya juga nggak seberapa. Jadi alangkah lebih bagusnya kalau menurut saya itu dikembangkan, misalkan kita sekolah misalnya D3 kemudian atau enggak S1. Teman-teman ada bayangan nggak setelah SMK ini itu mau kerja atau enggak kuliah? Udah ada yang punya gambaran belum terkait itu? Ada. Satu orang gitu? Silakan masih. Kuliah. Kalau masih? Kuliah. Ada yang kerja? Kerja ada? Ada kerja? Ada. Kuliah semua? Dua-duanya. Oke. Sebenarnya bisa aja dua-duanya, kayak saya juga. Dua-duanya saya juga kerja. Tapi saya bisa kerja itu karena saya kuliah dulu, jadi belajar tentang di teknik sipil, lalu kemudian dari dosen dapat proyek, kemudian saya kerjain. Itu bisa aja terjadi. Alasan teman-teman kuliah karena apa? Karena yang tadi saya bilang daya tawarnya bisa lebih tinggi, atau biar asik aja gitu kuliah. Apa? Tawarnya apa? Mengetahui lebih dalam tentang teknik sipil. Ya, mengetahui lebih dalam. Terus tadi daya tawarnya. Terus yang lain sama ya. Nah, iya sih, alasan orang yang paling yang paling signifikan itu karena memang pengen ngejar daya tawaran lebih tinggi biar nanti dia bisa dibayar lebih besar lagi, biasanya kayak gitu. Nah, sebelum itu kan teman-teman SMK nih, berarti saya akan ngasih tahu terkait sebenarnya kemampuan-kemampuan apa saja sih yang perlu dikembangkan di bidang keteknik sipilan. Karena sebenarnya yang selain dari status pendidikan kita, misalkan kita SMK atau enggak kita D3, S1, S2, memang itu menentukan. Tapi di satu sisi yang menentukan juga itu adalah kompetensi kita, keterampilan apa yang kita miliki. Sehingga ketika kita punya keterampilan, kita punya sesuatu yang bisa dijual kayak gitu.
misalkan saya belum lulus S1, tapi kayak misalkan saya bisa menggunakan aplikasi, misalkan menggunakan aplikasi bagaimana mendesain konstruksi sehingga bisa kuat, lalu kemudian saya gambar. Dengan itu pun saya bisa mendapatkan uang misalkan. Jadi tidak harus dengan 100 pendidikan. 100 pendidikan memang menentukan, tetapi yang juga menentukan adalah kompetensi. Nah, dari sekarang teman-teman, menurut saya, misalkan teman-teman yang pertama dulu, kalau misalkan mau kuliah. Kalau misalkan mau kuliah berarti tentukan dulu, misalkan mau kuliah di mana. Berarti kalau mau kuliah di mana, kemudian syarat-syarat apa yang diperlukan, kemudian teman-teman mempersiapkan sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan tadi. Misalkan mau di D3 atau enggak mau di S1. Kalau di D3 di tes ada teknik sipil, biasanya ada tes untuk masuk di jurusan vokasinya, ada soal-soalnya. Nah, itu dipelajari dari sekarang. Tanpa teman-teman mempersiapkan itu akan sangat bahaya dan akan sangat rawan teman-teman itu tidak mencapai tujuannya, dan yang terjadi nanti akan ada penyesalan. Kalau misalnya kita tidak merencanakan, nanti satu kita tidak dapatkan, atau enggak nanti karena kita cuma ngikutin arus doang, kita ngikutin arus lama-lama kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita. Banyak orang yang seperti itu, rata-rata orang seperti itu sih. Dia ikutin aja arus, yang penting dia datang mengembangkan diri, nanti lama-lama tua dia mikir kenapa saya nggak jadi itu deh, jadi dia seumur umur dia cuma mikir itu, kenapa saya nggak di situ aja, passion saya di situ. Dia dari awal salahnya adalah dia tidak mengenali dirinya dulu. Semua orang itu punya passionnya masing-masing, punya bakat di dalam dirinya. Nah, penting untuk mengenali itu dulu, karena penyesalan orang-orang yang sering terjadi, apalagi mahasiswa-mahasiswa itu, ketika udah kuliah, udah nyadar, oh passion saya bukan di sini nih, jadi bingung. Dia mau berhenti, rugi setahun, ya udah dia biarin aja dulu 2 tahun, lama-lama makin gak enak, aduh rugi 2 tahun, makin gak enak lagi, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, makin akumulasi tuh penyesalannya, dan dia nggak bisa rubah. Gak enak banget kondisi kayak gitu, dan itu sering banget aku temuin teman-temanku di jurusan. Jadi teman-teman juga perlu untuk mengetahui itu dari sekarang. Kalau bukan teman-teman yang punya kesadaran untuk itu, nanti teman-teman akan menyesal sendiri sebenarnya. Nanti teman-teman akan menyesal sendiri. Oke, jadi tips pertama dari saya adalah teman-teman sehabis ini, apalagi ini kelas 2, kelas 3, saya kelas 2 sih. Kelas 2 itu sudah mulai mencoba breakdown apa sih sebenarnya yang saya inginkan, kemudian saya tentukan mimpi saya itu sebenarnya saya mau kemana, dan saya terus berusaha untuk menuju ke arah sana. Jadi teman-teman harus nanti sehabis ini kayak gitu, dan sehabis ini teman-teman berusaha untuk menuju ke arah tujuan. Nah, sebelumnya saya ingin pastikan dulu, sebenarnya yang membuat teman-teman belum menentukan tujuan itu karena kenapa? Karena memang belum punya kesadaran akan itu, atau tidak berpikir seperti itu. Belum sadar ya? Hah? Ya, belum sadar mungkin. Gimana masnya gini? Namanya siapa? Ini nggak sekelas ya? Nggak sekelas, pantesan ini kayak kondisinya kayak nggak saling kenal, kayaknya yang ini nggak enak sama yang ini nggak enak. Jadi saya mikirnya bakalan sekelas, jadi kayak rame gitu. Yang ini ngomong kayak yang alumni siapa? Yang alumni? Yang sudah selesai dari PKBPI? Tidak. Yang lain masih aktif ya? Masih aktif di sini ya? Yang alumni tadi berapa? 4. Oh, banyak. Ya? Yang sudah selesai masih dari PKBPI. Apa tadi? Pertanyaan Fik? Tanya. Kira-kira apa? Pertanyaannya, oke, sebelumnya udah menentukan tujuan belum? Sehabis ini mau kemana? Kalau belum, kenapa? Karena belum punya kesadaran kah, atau ada lain? Pertanyaan gitu. Belum sadar apa coba-coba Mas ya? Hah? Kalau saya alhamdulillah udah. Oh udah. Oke, tujuannya kira-kira kemana? Tujuannya ya itu kerjaan, prospek kerjanya. Oh ya, prospek kerja itu ya di tanggal skripsi itu jadi rencana. Oh Sekali, kalau bisa, keinginan saya juga bisa jadi seorang dokter. Oh iya. Ya cuma perencanaan aja. Oh iya. Berarti dia udah punya gambaran, udah punya kesadaran juga, udah punya gambaran. Terus kemudian udah
udah ada upaya belum buat mempersiapkan ke arah sana? Ya, sambil bicara. Oh, upayanya itu kayak gimana? Kayak misalkan ikut ini gitu. Ya ikut ini terus sharing-sharing sama temen tentang apa yang didapatkan dari Oh, universitas. oh iya, iya. Ada Bagus. juga. Oke, udah bagus ininya. Apa namanya? Udah menentukan tujuan, kemudian udah mikirin, udah mengupayakan cara untuk menuju ke sana. Kalau yang lain, saya mau nanya random aja ya. Soalnya kalau ditanya, kayaknya nggak ada yang bersedia untuk ini. Banyak deh kalau gitu. Banyak udah nentuin tujuan belum? Banyak namanya siapa? Nama. Andini Andi. Baik, Andini. Dari SMK mana? dari SMK 5. SMK 5. SMK 5. Udah. Udah. Kira-kira pengennya itu kayak gimana, kerja di kantoran atau kerja? Intinya sih dari itu apa daftar. Oh, pengen jadi drafter. Terus sekaligus pengen aku ke teknik sipil. Oh, kira-kira udah sesuai belum sama sorry. Oke, jadi drafter harusnya udah sesuai sih kalau inginnya drafter udah sesuai. Udah ada upaya belum mau ke arah sana? Masih belum ya? Oke, udah. Oke. Belum ada upaya itu karena apa? Karena memang belum tahu hal apa saja yang mau yang mau dikembangkan, atau karena belum ada fasilitas saja yang buat Fasilitas. Oh, belum ada fasilitas. Oke. Terus satu lagi aku mau nanya, ada yang mau bersedia nggak mau ngasih tahu? Kalau nggak ada sih nunjuk aja. Biar saya tahu gitu, sebenarnya teman-teman itu orang-orangnya yang pengennya kayak masih aja deh kalau gitu yang depan. Nama. Namanya siapa? Tanggal dia. Rangga Ditya. Oke. Ingin ke arah daftar. Oh, main kakak dokter. Oke. Kenapa pengen main drafter? Ya suka. Suka. Oke. Itu kalau udah. Yang penting yakin suka. Oke. Biar santai-nya ini. Oke. Selanjutnya kalau kayak gitu, saya nunjukin hasil kerjanya drafter, walaupun ini bukan kerjaan saya juga. Teman-teman udah ada yang tahu AutoCAD nggak? Tahu ya, sebagian besar udah tahu atau sudah tahu ya? Oh, berarti di di sekolah diajarin juga dengan AutoCAD. Iya. Oke, berarti lumayan mahir juga dengan harusnya ya AutoCAD ya. Nah, biasanya teman-teman yang kalau teman-teman gambar di AutoCAD itu gambar apa aja? Gambar rumah, gambar bina ya? Gambar potongannya biasa potongan rumah. Iya, potongan. Oh, potongan rumah. Rumahnya biasanya berapa lantai? 2? Ya 2 lantai, yang 1 lantai. 1 lantai. Kalau yang lain ada yang pernah kayak 5 lantai gitu? Belum. Kalau gambar sampai tulangan gitu. Oh, udah. Gambar tulangannya, misalnya jumlah tulangannya itu dapat tahunya dari mana? Dari gurunya. Oh, dari guru yang ngasih tahu. Iya. Oh, guru ngasih tahu tulangnya segini. Iya. Oke. Nah, di sini kalau drafter kan memang sebenarnya alur kerja dari dari teknik sipil itu kita mulai dari tentu dari owner, kemudian dari ownernya itu mau menginginkan bangunan yang seperti apa, lalu kemudian dia ada desainer itu menggambar, biasanya dia gambarnya pakai SketchUp, udah pernah tahu juga belum? Nah, biasanya gambarnya pakai SketchUp dulu, cuman saya nggak ada gambar SketchUp di sini. Nah, kalau yang ini itu, kalau yang ini sebenarnya gambar struktur.
biasanya mungkin teman ini bagian yang lumayan rumit sih kalau misalnya untuk menjadi seorang fotografer, karena dia tidak sederhana. Kalau rumah kan sederhana tuh, bebas, kita mau gambarnya kayak gimana, nanti ruang tamunya di mana, kamarnya di mana, kamar mandinya di mana. Cuman kalau yang ini bukan Dena, ini adalah gambar strukturnya. Jadi di gambar strukturnya itu adalah kita menggambar struktur bangunan. Kan ada kolom, balok, sama plat, sama ada juga ada pile, pada fondasi kayak gitu. Nah di sini kalau di di teknik sipil itu kita lebih ke arah strukturnya, kita lebih ke arah merencanakan pekerjaannya. Tetapi kalau arsitektur itu lebih ke arah keindahannya, lebih ke arah ininya. Ini kayak ibaratnya, kalau diibaratkan tubuh manusia itu kayak tulang-tulangnya kemudian ya tulang-tulangnya lah, itu struktur teknik sipil. Kemudian kalau yang bagian luar-luarnya, bagaimana bajunya, bagaimana keindahan kulitnya, itu arsitek. Nah jadi kita gambar ininya aja, yang direncanakan oleh teknik sipil itu kayak ini, kayak kan platnya, kemudian baloknya, ada kolomnya. Ini ngerti nggak gambar-gambar kayak gini? Bisa lah ya harusnya. Nah kan cuma gambarnya garis-garis doang sih ini. Kalau di teknik sipil itu biasanya memang kita tuh gambarnya cuma yang dua dimensi kayak gini aja. Jadi yang ditunjukkan ke pekerja, jadi kan alurnya itu adalah kita ada owner, ada spidol dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tentang ini gambar-gambar apa gitu. Kira-kira gambar kayak gini bisa nggak nih? Gambar kayak gini. Nah ini tuh ini tuh balok. Kemudian di sini ada tulangannya, sini ada tulangan sekam, terus ada tulangan lentur. Nanti fungsinya buat apa? Fungsinya atau jangan udah diajarin lagi di sekolahnya? Belum ya, itu biasanya harusnya diajarinnya di D3 atau S1 biasanya. D3 atau S1 nanti kita akan belajar, kita tentu akan belajar dulu fungsinya ini sebenarnya buat apa sih tulangan ini, fungsinya buat apa. Kemudian setelah kita mengetahui fungsinya, baru kalau udah tahu fungsinya, baru nanti kita diajarkan bagaimana untuk merencanakan yang kayak gini. Bagaimana merencanakannya kayak gini. Nah, jadi alurnya itu kan biasanya tentu ada ownernya dulu. Ada pemiliknya dulu. Kemudian dari ownernya itu nanti akan biasanya menggandeng, kelihatan nggak sebelah situ ya? Nggak kelihatan ya? Boleh, gabung sana boleh. Aku geser di sini, kalau geser di sini kelihatan ya harusnya. Ya. Biasanya ada owner dulu, kemudian owner itu kan pasti, misalkan dia menginginkan, misalkan ya ini kalau yang ini kan ownernya harusnya ini pemerintah, ini kan stasiun LRT ini stasiun LRT ingin, pokoknya ada stasiun untuk LRT kayak gitu. Ada stasiun, maka dia meminta ke konsultan. Nah konsultan ini orang yang merencanakan apa aja sih yang direncanakan. Jadi yang direncanakan itu bisa yang direncanakan itu adalah desainnya. Yang direncanakan itu desainnya. Nanti dia merencanakan nanti gambarnya itu kayak gimana sih enaknya dia buat stasiun LRT nanti, tempat menunggu penumpangnya di mana, kemudian nanti kamar mandinya di mana, nanti keretanya lewatnya di mana, kayak gitu. Itu desain. Nah setelah itu ada juga, setelah dia desain pokoknya kayak gini nanti gambarnya. Nah perlu direncanakan juga kekuatan strukturnya. Jadi di dalamnya itu, ini mungkin yang belum diajarin, ini ajarin biasanya ada 3 tes 1. Perlu direncanakan juga kekuatan struktur. Nah kekuatan struktur ini itu ada hitungannya. Biasanya ada dihitung.
nanti kalau misalkan gambar kayak gitu, misalkan di sini ada plat, kemudian di bawahnya plat kan tentu ada balok buat nahan si platnya, buat nopang si platnya, kemudian di bawahnya lagi ada kolom. Nah, si struktur yang orang struktur ini merencanakan nanti kekuatan yang harus dimiliki oleh platnya itu seberapa, biar bisa menampung orang-orang sebanyak ini misalkan. Itu ada aturan pembebanannya kayak gimana. Kemudian nanti beratnya, nanti kalau misalkan fungsinya untuk ruang kelas, berarti bisa beratnya adalah 4,79 kN misalnya gitu. Terus nanti dengan beban yang segitu dikasih ke plat, nanti berarti platnya itu kekuatannya harus berapa kayak gitu. Berarti kemudian dikasih ke balok. Nah, ke balok itu ada beton sama ada tulangan. Biasanya beton itu fungsinya untuk menahan tekan, terus tulangan itu untuk menahan tarik. Terus nanti karena ada tariknya, berarti tulangannya harus seberapa, itu direncanakan semuanya di orang struktur ini. Nah, nanti outputannya dia ngitung. Aturan ngitungnya memang agak, kalau dilihat sekilas ribet, tapi kalau dia dipelajari sebenarnya nggak seribet itu, karena kita nggak kayak soal SMA di mana beda soal, beda rumus. Kalau di itu rumusnya pasti kayak gitu aja, cuman kita merubah satu, dia nanti jebret merubah semuanya sampai ke bawah, nanti tulangannya dapat berapa, biasanya kayak gitu. Nah, nanti ketika udah ngitung dapat, berarti tulangannya harus segini. Makanya itu yang biasanya nanti dikasih ke drafternya. Biasanya drafter itu cuma menerima hasil hitungan, kemudian dari hasil hitungan itu dikasih tahu, misalkan baloknya panjangnya sekian, kemudian tulangan atasnya sekian, kemudian tulangan bawahnya sekian, kemudian tulangan sekangnya sekian, gambar kayak gitu. Biasanya untuk drafter cuma segitu doang. Tapi kalau misalkan kita punya kemampuan sampai bagaimana kita ngitungnya, itu alangkah lebih bagus lagi, karena kapasitas kita bisa lebih meningkat lagi. Bayaran yang kita bisa dapatkan bisa lebih banyak lagi karena kita punya kapasitas untuk ngitung. Biasanya yang orang-orang punya kapasitas ngitung itu orang-orang D3 atau enggak S1. Itu untuk konsultan. Kalau drafternya biasanya SMK. Nah, dari draft strukturnya, kemudian strukturnya kan ngasih gambar gambar struktur. Nah, gambar struktur ini nanti dikerjakan oleh kontraktor. Jadi kontraktor ini adalah orang yang kerjanya itu di lapangan. Dia kerjanya berdasarkan apa? Dia kerjanya berdasarkan gambar struktur yang sudah dikasih. Jadi udah dihitung, dia kuat gambarnya harus kayak gini. Nah, itu dia kasih tuh ke kontraktor. Nah, kontraktor itu nanti dia kerja aja di lapangan, kerja sesuai gambar struktur tadi, dia kerja mengawasi di lapangan. Biasanya, nah teman-teman nanti tentu harus mempelajari semua ini juga, walaupun misalnya nanti mau jadi ini, tentu harus ngerti juga apa yang dikerjain oleh si ini. Itu nanti biasanya dipelajarinya itu nanti di teknik sipil. Nah, kontraktor itu perlu tahu apa aja sih? Kontraktor itu biasanya perlu tahu bagaimana metode konstruksi yang efektif kayak gitu. Bagaimana metode konstruksi yang efektif sehingga proyeknya itu berjalan. Kemudian teknik-teknik bagaimana melakukan pekerjaan konstruksi itu kontraktor harus tahu. Konsultan juga bukan hanya merencanakan, bukan hanya ngasih gambar, tapi konsultan itu biasanya ada konsultan yang untuk strukturnya, sama ini biasanya dibagi yang untuk struktur sama untuk yang manajemen konstruksi. Teman-teman pasti udah pernah diajarin ngitung RKB gak sih? Sudah ya? Nah, itu kerjanya konsultan juga. Jadi dengan gambar struktur, jadi desain, gambar umum yang gambar biasanya pakai SketchUp. Kemudian nanti gambar 3 dimensinya kayak gini nih bentuk bangunannya. Cuman kan kita nggak tahu tulangannya di dalam berapa, kemudian mutu betonnya berapa, kemudian detail pondasinya kayak gimana. Kan belum detail tuh. Jadi perlu ada struktur, kemudian gambar struktur. Kemudian setelah itu bisa dong dengan detail-detail yang kayak gitu, udah diketahuan detail-detailnya, di list yang namanya itu work breakdown structure. Jadi di bedah tuh struktur pekerjaannya apa aja sih. Pekerjaan itu biasanya dimulai dari pekerjaan fondasi, kemudian pekerjaan kolom, kemudian pekerjaan balok, pekerjaan plat, kemudian pekerjaan atap,
itu pekerjaannya di list. Kayak kita ngelis apa sih namanya, rundown biasanya. Kalau kepanikan itu biasanya ngelis rundown. Kalau di ini biasanya namanya work breakdown structure. Kita ngelis pekerjaan apa dulu, pekerjaan fondasi, pekerjaan kolom, pekerjaan balok, pekerjaan plat, pekerjaan atap, pekerjaan finishing, ngecat sampai selesai misalkan. Nah misalkan terus dia ngelis, kalau kayaknya udah deh, kalau misalkan RAB-nya udah, seharusnya udah tahu tentang work breakdown structure harusnya. Jadi kalau misalkan di pekerjaan, misalkan kita udah ngelis pekerjaan fondasi. Nah pekerjaan fondasi itu berapa lama, ya kan? Harus ditahu dulu berapa lama. Itu biasanya didapat, berapa lama itu didapat dari pengalaman si kontraktor. Dia nanya atau enggak didapatkan dari ada aturannya. Biasanya kalau pekerjaan fondasi itu biasanya berapa lama. Jadi tinggal ditulis, oh rundownnya buat yang pekerjaan fondasi, oh timeline-nya segini. Kemudian untuk yang pekerjaan kolom waktunya misalkan 2 bulan, kemudian yang balok misalkan 3 bulan, kemudian diatur. Nah diatur, nanti dari situ bakalan ketahuan itunya, apa namanya, rundown itu nanti si kontraktor ini harus bekerja sesuai dengan rundown yang dikerjakan oleh si konsultan tadi. Kemudian selain dihitung rundownnya tadi, dengan detail-detail tadi udah ketahuan kebutuhannya apa aja. Jadi kebutuhannya misalkan pasirnya berapa, kemudian semennya berapa. Nah itu kan teman-teman udah dapatkan kan harusnya di RAB. Bagaimana hitung RAB? Tinggal dihitung. Kalau misalkan volume pasirnya sekian, bukan pasir sih biasanya. Volume pekerjaan balok, misalkan volume pekerjaan balok itu adalah misalkan 2000 meter kubik. Biasanya ada aturannya. Jadi 1 meter kubik pekerjaan balok itu harganya berapa, itu udah ada. 1 meter kubik pekerjaan balok itu udah ada harga, misalkan harganya adalah Rp700 gitu. Nah nanti 20 meter kubik dikali Rp700, nanti dapatlah berapa biaya untuk pekerjaan balok kayak gitu. Nah, ini kebayang nggak kayak gitu? Kebayang lah ya, walaupun mohon maaf karena saya tidak bisa menunjukkan detail karena saya nanya, jadi kita alurnya random aja sesuai apa yang teman-teman pengen tahu. Jadi saya ngasih tahu sesuai apa yang kira-kira teman-teman inginkan. Kan tadi teman-teman pengennya mau jadi drafter, cuman saya ngasih tahu. Cuman teman-teman nyadar juga kan kalau alangkah lebih baiknya ketika kapasitas teman-teman itu diperlebar sehingga lebih banyak hal yang teman-teman bisa kerjakan, kapasitas teman-teman lebih meningkat. Makanya saya ngasih tahu lagi. Kan pengen jadi drafter itu wilayah kerjanya cuma di sini doang. Tapi kalau bisa sampai menghitung itu lebih bagus lagi. Bagaimana bisa menghitung? Kuliah di D3 atau kuliah di S1. Nah, oke, alurnya sudah seperti tadi. Sebelumnya ada pertanyaan nggak tentang kurang lebih alurnya seperti itu? Kemudian buat yang arsitek, kan mungkin bisa aja ada yang kurang seneng tuh bagian yang mikir, hitung-hitung. Bisa aja ada yang tertarik di bagian keindahannya aja. Nah biasanya kalau arsitek itu dia biasanya mainnya di desain ini sih. Jadi sebenarnya wilayah kerjanya teknik sipil itu sebenarnya lebih luas daripada arsitek. Cuman arsitek itu lebih rumit karena dia banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi dia sebenarnya wilayah kerjanya di sini doang. Nanti desainnya harusnya kayak gimana biar orang nyaman. Itu teorinya banyak dan saya juga nggak seberapa ngerti ya, saya teknik sipil. Nah dia di desain, dia mainnya di desain, nanti dapatnya pintunya nanti di mana, kemudian meja kursinya harusnya di mana, lewatnya seperti apa, itu nanti arsitek. Kemudian tata letak, warnanya nanti kayak gimana, itu ada di desain interior juga. Nah kurang lebih seperti itu terkait gambaran bagaimana sih kerja dari konstruksi, alur kerja dari konstruksi secara umum alurnya seperti itu. Nah sebelumnya ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Putra mungkin ada yang tanyakan? Tanya, oke enggak? Ya, baik, luar biasa. Terima kasih Mas Ali telah menyampaikan beberapa hal tentang teknik sipil ya maupun arsitektur ya. Kita masuk di session sambil jalan, mungkin Mas Ali bisa jelaskan atau teman-teman harus ada pertanyaan ya. Mungkin selama perjalanan di KGSP ataupun DPIB ya, mungkin ada hal yang kok gak paham ya Bu ya. Nah mungkin bisa di-sharingkan, bisa ditanyakan ya.
Jadi tujuannya semua teman-teman di sini bisa ngambil ilmu manfaatnya mana saja yang belum paham, ya, gitu ya. Pertama dari PKB sudah nyampaikan soft skillnya penting. Yang utama berani bertanya, gitu ya. Jadi tidak apa ya, malu bertanya tidak, tapi justru berani bertanya. Tadi sudah disampaikan itu adalah upaya adik-adik untuk mengenal lebih jauh tentang jurusan masing-masing, ya, gitu ya. Jadi berani bertanya adalah sebuah upaya. Oh iya, saya harus bertanya. Apa saja yang belum bisa, ya. Baik, ayo dari siapa dulu? Putra sih nomor 1, ayo. Kamu tanya apa? Harus tanya, ayo. Apa? Ya, kan di jurusanku itu kan sudah dari atap loh. Nah, itu caranya menyala atapnya itu gimana? Kok masih nggak sama gitu? Cara untuk apa sob ini? Atap genteng gitu mas, kan biasanya kan ada ukurannya loh, kan untuk jalan. Iya. Itu gimana? Kok masih nggak sama? Aturan dalam pembuatan atap gitu ya? Iya. Aturannya. Iya. Oh, aturannya. Aturannya. Aturan dalam masangnya atau dalam? Iya, masangnya. Aturan dalam masangnya. Iya. Kalau biasanya kan apa namanya? Kan biasanya genteng itu kan digantungin di gording ya harusnya. Gantungin di gording. Nah dalam kita merencanakan gordingnya nanti kan gordingnya berapa itunya, berapa jarak antar gordingnya itu harus menyesuaikan sama nanti atap apa yang akan kita beli. Misalkan atapnya kita pakai genteng, misalkan gentengnya itu panjangnya itu misalnya 50 cm misalkan. Nah berarti si gordingnya itu harus menyesuaikan juga sama ininya, sama gentengnya. Gentengnya itu bisa beda-beda tergantung kita belinya jenis apa. Kita yang harus menyesuaikan sama genteng apa yang kita beli. Jadi kita masang gordingnya juga bisa menyesuaikan, biar bisa dipasang. Biasanya kayak gitu. Oke, makasih mas. Putra ya tadi ya, dari mana, SMK mana? Kamu? SMK mana? SMK Negeri 7. Ya. Ayo lanjut yang lain. Mas, Oh iya. menurut sampean ya, saya Kasyawan dari SMK 5. Menurut sampean ya Mas, enak D3 atau S1 Mas dalam lingkup itu Mas pekerjaan? Oh iya. Kalau di D3 itu sebenarnya kita lebih belajar ke pengaplikasian di lapangan. Jadi kemampuan-kemampuan yang kemampuan yang nanti bakalan kepakai di dunia kerja. Biasanya kalau di D3 kayak gitu. Tidak sampai pada filosofi dari filosofi dari apa yang diajarkan. Misalkan kenapa misalkan kalau kita ngedesain balok gitu, kita desain balok. Ini sederhananya aja. Di balok itu misalkan balok terus nanti ada beban, misalkan beban itu orang gitu. Yang itu berdiri nanti dia ngasih beban. Nah, nanti perilakunya itu bakalan kayak gini nih, kayak dia melendut kayak gitu. Kayak gini perilakunya. Nah, maka dari itu mencegahnya perlu dipasang sebuah tulangan. Nah, hal ini tuh filosofis sebenarnya. Tapi D3 hal yang ini masih diajarin juga sih, karena memang ini masih gampang ya. Tapi hal-hal yang lebih filosofis itu kalau D1 diajarin. Tapi kalau di D3 itu nggak diajarin. Pokoknya cara ngitungnya itu kayak gini. Yang wajib kalau di D3 itu bedain D3 sama S1. Jadi kalau teman-teman lebih senang juga mengetahui secara filosofisnya, berarti D1. Tapi kalau mau ya udah yang penting bisa menggunakannya, ya D3 aja. Cuman kalau D3 kan bisa juga kalau mau lanjut S1, karena dia bisa berkesinambungan juga apa yang diajarkan. Gimana, cukup jelas? Ada yang mau tanya lagi? Oke. Nama saya Andini dari SMK 5. Saya mau tanya, kan ada di dunia kerja itu kan ada yang namanya seorang pelaksana. Iya. Nah, seorang pelaksana itu kan juga kayak gambar sekaligus menghitung kebutuhannya itu lah. Lalu apa bedanya dengan estimator? Nah, itu sebenarnya bisa jadi yang pelaksananya itu
sekaligus merencanakan. Itu bisa jadi. Biasanya kalau bangunan sederhana itu biasanya kayak gitu aja, langsung aja si perencananya, si pelaksananya sekaligus merencanakan. Tapi itu biasanya tuh rumah proyek yang kecil-kecil. Tapi kalau untuk proyek yang besar-besar itu dibagi. Yang estimator kan biasanya itu yang mungkin itu bahasa lain untuk konsultan kali ya, karena yang mengestimasi kan sebenarnya si konsultan ini, dia merencanakan. Estimasi berarti kita memperkirakan. Nah, itu kondisi untuk skala proyeknya yang kecil. Jadi si pelaksananya gabung sama perencananya juga, dia pelaksana sekaligus perencana. Tapi kalau untuk proyek yang besar biasanya kombinasi proyek apartemen, mall, kemudian apalagi yang besar. Sebenarnya di teknik sipil itu bukan hanya apartemen, mall, gedung atau yang lain-lain, bisa juga. Kalau di teknik sipil itu, kalau di tes dan di bagian komposisi juga bidangnya itu ada 5. Jadi ada struktur, biasanya itu bangunannya bisa bangunan gedung, jembatan. Kemudian ada yang kedua itu adalah transportasi. Transportasi itu adalah kita merencanakan jalan, perkerasan jalan. Dan dengan kekuatannya itu tetap kita gambar juga tuh. Nanti lewat dengan kemampuan AutoCAD teman-teman tetap harus digambar juga. RAB-nya juga perlu dihitung juga. Kalau teman-teman kan biasanya gedung, tapi jalan juga sebenarnya perlu. Layoutnya nanti kayak gimana? Nanti harus ada peta kontur. Nanti aplikasi-aplikasi banyak sebenarnya yang perlu diketahui. Beda kerjaan biasanya aplikasi juga beda, dan aplikasi biasa selalu berkembang tuh. Beda-beda aplikasi di tahun sekarang, mungkin yang teman-teman nanti aplikasinya beda juga. Jadi teman-teman itu harus bisa menyesuaikan juga terhadap perubahan zaman. Walaupun memang hari ini teman-teman bisa menguasai aplikasi ini, tapi nanti di suatu saat nanti lahir lagi aplikasi yang baru yang bisa mempermudah. Kalau teman-teman punya karakter yang selalu bisa menyesuaikan dengan perubahan itu, kan karakter itu sebenarnya yang paling penting sih. Jadi kalau misalnya teman-teman orangnya suka mencari tahu, kan sebenarnya kompetensi, kalau kata Mas Nadiem, Menteri Pendidikan kita, kan selalu bilang sebenarnya terpenting itu sebenarnya kompetensinya, bukan kemampuan apa yang diajarkan di hari itu. Kalau misalnya teman-teman punya kompetensi untuk selalu mencari tahu, ya udah sih, itu bakalan lanjut terus dengan segala perubahan zaman yang akan ada, akan selalu ini bisa menyesuaikan. Misalkan yang tadi, lanjut ke yang tadi, di sipil kita ada transportasi, kita merencanakan jalan, layoutnya kayak gimana, menyesuaikan dengan peta kontur. Peta kontur itu kita dapatkan ada aplikasinya juga dari Google Maps, kemudian dari Global Mapper. Nanti konturnya kayak gimana kita rencanain biar dia nggak terlalu nanjak, nggak terlalu turun kayak gitu. Selain transport ada juga, di transport itu ada yang di darat, ada yang di laut, ada yang di udara. Kalau yang di laut itu kita ngedesain pelabuhan, kita merencanakan pelabuhan, itu harus struktur juga. Pelabuhan itu strukturnya harus kayak gimana. Kemudian bandara itu terkait bagaimana layoutnya bandara, bagaimana terminalnya, bagaimana apronnya, bagaimana taxiway-nya itu tempat yang keluar dari bandara, kemudian bagaimana perkerasan landasan pacunya, runway-nya. Nah itu belajar juga bagaimana dengan berat pesawat apa yang mau dilayani, kemudian beratnya berapa, kemudian perkerasannya kayak gimana. Itu di teknik sipil dikerjain juga. Tapi tetap harus ada AutoCAD itu wajib banget tuh, karena kita mau gambar pakai apa lagi kalau nggak pakai AutoCAD. Nah, selain struktur transport, ada lagi yang namanya hidro. Nah, kalau hidro itu kita merencanakan tentang saluran air, gorong-gorong, biasanya gorong-gorong, volume gorong-gorongnya harusnya kayak gimana, dengan debit hujan, misalkan di kota Surabaya debit hujannya itu segini, berarti dimensi gorong-gorongnya harusnya segini. Itu ada cara-cara ngitungnya juga. Nanti digambar juga pakai AutoCAD juga, biar si pelaksananya ngerti. Karena nanti kan pelaksana kan kerjanya berdasarkan gambar yang udah dikasih. Jadi basic ilmunya itu tetap gambar, kemudian hitung biaya, itu pasti ya, tetap ada. Mau kerjanya di transport, di hidrologi yang tentang desain saluran air juga. Kemudian selain itu ada juga tanah. Kalau tanah ini kurang lebih sama kayak struktur. Jadi kalau tanah itu bedanya adalah dia lebih ke perkuatan tanah. Jadi perkuatan tanah dan merencanakan pondasi. Biasanya misalkan kayak yang di Gubeng itu kan sempat ambles tuh tanahnya. Nah, karena itu yang seharusnya mendesain itu adalah orang tanah, bagaimana ketika dia menggali tanah yang di samping itu tidak ambles.
Jadi perlu ada orang-orang yang punya bidang keahlian tanah agar bisa merencanakan biar ketika digali tanahnya itu nggak amblas. Ada metode perkuatannya, dibuat struktur namanya biasanya ada second pile, kemudian ada turap, ditanam biar tanahnya nggak amblas kayak gitu. Ya, selanjutnya yang kelima itu adalah manajemen konstruksi. Kalau manajemen konstruksi itu adalah fokus ke manajemennya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana merencanakannya, bagaimana menghitung biaya-biayanya sehingga itu efektif. Kita misalkan milih bahan apa, selama proyek konstruksi itu strategi kita tuh kayak gimana sih biar efektif. Nah itu biasanya orang-orang manajemen konstruksi. Kurang lebih gambaran di teknik sipil itu kurang lebih kayak gitu. Kalau di arsitek adalah tentang keindahan, walaupun saya juga nggak seberapa dalam tahunya tentang itu arsitektur. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Tom Hidayat dari teknik sipilitas. Mau menanyakan apa manfaat dari menghitung reaksi perletakan pada suatu konstruksi bangunan. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini udah kuliah berarti ya? Semester? Nah, semester satu. Jadi sebenarnya kadang-kadang awalnya saya juga bingung juga nih kok diajarin apa gitu ya? Diajarin gini. Ini udah diajarin kan ya? Ini diajarin gini set gitu. Ada beban, kemudian ada garis. Nah, ini buat apa garis gitu? Ternyata sebenarnya ini sebenarnya basicnya doang. Ini namanya itu adalah permodelan. Jadi nanti garis ini sebenarnya bukan garis, di lapangan itu adalah balok. Kemudian ini biasanya fondasi itu perletakannya itu biasanya mungkin bisa berupa bisa berupa baloknya lagi, kan ini balok anak. Kemudian ini adalah balok induknya yang sana. Atau enggak misalkan ini balok induk, terus di sini ada kolom kayak gitu. Perletakan itu maksudnya kayak gini. Nah terus kalau mau lebih detail lagi sebenarnya itu nanti satu nanti apa yang membedakan ini sama ini itu ya kurang lebih misalkan kayak gini aku jelasin apa yang bisa terjelasin. Misalkan panjang ya. Apa mas? Kelihatan gaya yang bisa di sana. Jadi aku punya menghapus misalkan ini adalah sebuah peratakan, kemudian di sini ada sesuatu juga, anggaplah sebuah peratakan. Kemudian aku naruh balok misalkan, aku naruh segini. Nah, perilakunya itu beda ketika dia ditahan di sini, dia ditahan di situnya, sama di sini itu dibiarkan. Nah, ketika di sini ditahan, maka dia akan berperilaku sebagai sendi dan situnya berperilaku sebagai roll. Maksudnya kayak gini. Jadi kan kalau misalnya ditaruhnya plug kayak gini aja, itu kan dia bisa geser ke sini, dia bisa geser ke sana. Tapi ketika ditahan nih sama ini ditahan, jadi dia kan nggak bisa ke sini karena aku tahan. Nah itu perilakunya kan sebagai sendi. Tapi ketika dia tidak ditahan, maka dia ketahan di sini doang, tapi dia masih bisa ke sini. Nah itu namanya roll. Itu ya di S1 atau di D3 bakalan dipelajari. Cuman itu maksudnya adalah perilaku dari strukturnya itu akan berbeda. Maksud perilaku adalah gaya-gaya yang akan terdistribusi ke perletakan-perletakan itu akan berbeda, sehingga nanti kita akan mendesain tulangannya juga akan berbeda. Intinya kayak gitu. Ya, itu sebenarnya udah lumayan dalam juga sih. Nanti di S1-nya bakal dipelajari. Cuman fungsinya kalau ditanya sebenarnya fungsinya kita ngitung reaksi-reaksi itu cuman itu basicnya doang. Nanti fungsinya itu yang terpenting adalah kita mengetahui gaya-gaya yang akan bekerja pada elemen lain sehingga kita bisa mendesain elemen itu agar bisa menahan gaya yang bekerja padanya. Intinya kayak gitu. Kan kita harus desain struktur biar kuat. Gimana caranya biar kuat? Kita harus tahu dulu dong gaya-gaya apa sih nanti yang akan bekerja pada struktur itu. Sehingga ketika udah tahu gayanya, kita bisa desain biar dia kuat menahan gaya-gaya itu. Intinya kayak gitu. Kalau masih semester 1 memang saya juga awalnya nggak tahu itu maksudnya buat apa ya sebenarnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo yang belum tanya. Gimana? Apakah ada yang bingung? Atau jangan-jangan makin bingung lagi? Jangan apa yang saya jelaskan kayak, oh ribet banget ya apa yang dijelasin tadi.
nggak ada niat dari situ. Jangan kayak gitu juga, karena memang tadi apa yang saya jelaskan memang lumayan lumayan terlalu ini juga, terlalu terlalu teknis. Jadi kalau teman-teman merasa apa yang dijelasin tadi kayaknya ribet banget ya wajar sih, karena memang belum dipelajari. Tapi kalau teman-teman punya passion di bidang itu, harusnya dikembangkan. Ini contoh dari struktur yang saya modelkan. Jadi ada tadi ada gambar-gambar tekniknya. Nah, ada denanya kayak gini nih. Ada denanya kayak gini, set lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai atap. Kemudian tulangannya segini-segini. Nah, itu saya modelkan di sini nih. Saya modelkan di sini. Saya modelkan kayak gini, kemudian nanti saya masukkan nih gaya-gayanya, cuman gaya-gayanya di sini nggak kelihatan. Saya udah saya masukinnya itu ke plat-platnya. Jadi kayak di sini itu kalau kita klik platnya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita lihat load, itu berarti beban. Udah ada nih maksudnya live load itu maksudnya beban hidupnya berapa, kemudian beban superbitnya berapa, dia masuk, kemudian beban temperaturnya berapa, Nah, dari situ kita masukkan bebannya segini, karena fungsinya adalah misalkan buat kantor, buat koridor, berarti bebannya segini, itu ada panduannya semuanya. Tinggal kita masukin aja. Setelah kita masukin, setelah kita gambar kita modelkan, kita tinggal run. Kalau yang masnya tadi namanya siapa yang kita? Nah, masnya Taufik Hidayat. Nah, kalau yang diajarkan dia satu itu sebenarnya masih dasar-dasarnya ini dulu, dasar-dasarnya. Jadi belum diajarkan ini, diajarkan dulu dasar-dasarnya biar ngerti cara kerja ini tuh sebenarnya kayak gimana. Biar kalau hasil dari aplikasinya salah nanti bisa disadari. Intinya kayak gitu. Nah, jadi dari kita modelkan ini nanti kita masukkan beban-bebannya, nanti kita dapatkan gaya-gayanya. Misalnya kalau kita mau melihat misalkan lumayan berat ini aplikasinya. Banyak sih aplikasi yang ada, tapi yang umum dipakai itu adalah Density Filter, AutoCAD, kemudian SAP, SketchUp juga. Nah, kalau kita melihat ini lumayan berat juga nih, karena memang strukturnya ribet. Tapi overall gambarannya kayak gini. Kita dapetin gaya-gayanya, kemudian kita desain elemen-elemennya biar kuat sama gaya-gaya yang ada. Ada yang ditanyakan lagi nggak kira-kira? Oh, ini sampai jam berapa ya? Oh, ya. Tanya lagi. Boleh tanyakan lagi ada? Nah, oke. Kemudian ngasih hal yang lain. Jadi sebenarnya yang penting itu tadi seperti yang saya bilang, yang terpenting yang teman-teman harus miliki adalah, yang paling penting pertama itu adalah karakter yang terpenting. Sebelum bisa tahu mau belajar tentang ini, mau belajar sini juga, mau AutoCAD, mau komponen apa, yang terpenting itu adalah satu. Ini yang teman-teman harus ingat. Yang terpenting itu adalah yang tadi saya bilang, karakter untuk selalu mencari tahu. Yang terpenting dari seorang anak siswa atau pembelajar itu, itu kurang lebih gambaran perilaku struktur yang berbeda. Cuman saya nunjukin aja sih, tapi nggak seberapa itu. Yang terpenting itu adalah
karakternya tadi, karakter untuk selalu mencari tahu. Dan untuk membangun karakter itu biasanya dibangun dari kebiasaan. Kalau teman-teman sudah biasa mencari tahu, nanti akan terbangun sendiri dan nanti akan membantu teman-teman sendiri. Tentu kalau saya kan udah, maksudnya kalau teman-teman kelas 12 atau kelas 11 berarti kita kurang lebih bedanya 5 atau 6 tahun lah ya. Jadi setidaknya saya punya sesuatu yang penyesalan yang mungkin biar teman-teman tidak mengalami penyesalan yang sama. Jadi kalau teman-teman, karena misalkan saya diperbolehkan untuk kembali di kelas 2 atau di kelas 3, apa sih yang akan saya rubah? Misalnya yang akan saya rubah itu adalah karakter baik itu yang harus saya perhatikan, karakter baik yang dalam diri saya, dimana kemampuan kemauan untuk selalu mencari tahu, kemudian tidak menunda-nunda pekerjaan misalkan, kemudian selalu melihat masalah itu tidak takut terhadap masalah, tetapi selalu memikirkan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi, selalu bijak terhadap masalah. Yang terpenting itu sebenarnya kompetensi karakter itu, sehingga ketika kita sudah punya karakter itu, nanti akan terbangun sendiri kemampuan-kemampuan. Kayak misalkan saya pas kuliah, ada kurang-kurangan juga. Jadi kurang-kurangan itu kayak misalkan hal yang sederhana, misalkan kemampuan Excel. Kalian kan mikir Excel, buat apa sih? Itu kan buat pekerja kantoran sih. Kan saya pengennya teknik sipil, saya ngitung aja gitu, ngitung, kemudian misalnya desain grafis, buat apa sih? Nggak penting kan, saya pengennya nggak kesana gitu. Padahal sebenarnya saya punya waktu gitu. Tapi karena saya tidak punya karakter untuk selalu mencari tahu, saya tidak punya karakter itu, jadinya saya ya udah gitu, biarin aja. Nah, kalau seandainya saya punya karakter itu, maka saya akan mencari tahu, oh ada ini nih, ada kemampuan ini nih, saya punya waktu. Ya udah deh, sebelum saya sibuk nanti di masa depan, jadi saya belajar aja, saya belajar aja, nanti kan dengan kemampuan itu ada hal lain yang bisa saya bantu, misalkan di kepanitiaan, ketika kalau di kampus misalnya ada kepanitiaan, atau enggak misalkan misalkan kita mau mendesain bangunan tadi, kita dengan kemampuan desain grafis kita bisa memvisualisasikan apa yang kita desain, kan dengan kemampuan seperti itu sangat berguna. Kemudian dengan membuat video, misalkan kemampuan kita menggunakan aplikasi membuat video. Dulu saya punya waktu sebenarnya untuk nanya ke teman saya, cuman saya mikir buat apa sih, jadi saya mendingan santai-santai aja di rumah kayak gitu. Karena karakter yang seperti itu yang ada dalam diri saya, kira ujung-ujungnya ngelihat teman saya bisanya banyak gitu, jadi iri juga. Nah, biasanya orang-orang yang udah kuliah itu mulai nyadarnya setelah dia udah nggak banyak waktu lagi. Jadi selagi teman-teman, biasanya anak SMA itu nggak seberapa sibuk, biasanya udah mulai sibuk itu pas kuliahnya, itu mulai padat-padatnya, karena kesadarannya juga udah tumbuh, sehingga mulai mau untuk mencari tahu. Soalnya sih SMA kayak gitu juga, nggak terlalu punya kesadaran. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman dari sekarang bangun kesadaran itu untuk selalu memanfaatkan waktu, karena biasanya waktu anak SMA itu masih longgar-longgarnya, karena kuliah ntar kalian bakal lebih sibuk lagi. Manfaatkan waktu itu, ketika teman kalian punya kemampuan khusus, kalian tanyakan ke teman kalian, biar kalian punya kemampuan itu juga, sehingga makin banyak kemampuan yang teman-teman bisa lakukan. Hal yang sederhana misalkan Excel itu sebenarnya di baliknya itu ada banyak rumus-rumus yang bisa kita gunakan. Tetapi karena saya gaptek juga, maksudnya nggak seberapa banyak tahu tentang rumus-rumus itu, saya banyak manual gitu ngerjainnya, ngerjainnya lama, karena hidup saya susah gitu, karena lama karena nggak tahu rumus-rumus itu. Tapi teman saya yang udah jago di Excel itu, dia kayak cepat banget ngerjainnya, karena memang dari awal dia sudah bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kesadaran akan itu, insya Allah akan banyak hal yang teman-teman bisa, dan akan mempermudah hidup teman-teman nantinya. Begitu. Ada yang mau ingin tanyakan? Ada lagi yang tanya, yuk. Masih ada waktu. Silakan. Itu kan butuh AutoCAD sama Excel. Apa? Oke. Nah, jadi sekarang yang paling banyak kepake itu adalah
dan nanti akan banyak kepakai, dan pemerintah juga sekarang lagi mengisyaratkan agar orang-orang yang kerja di dunia konstruksi menggunakan itu namanya adalah BIM. Cuman saya nggak punya aplikasinya karena lumayan berat juga. Namanya BIM. BIM itu adalah Building Information Modeling. Jadi kalau teman itu sekarang orang yang punya kemampuan itu biasanya digajinya banyak karena memang kemampuan itu lumayan susah juga dan sedikit orang yang bisa, dan itu penting. Kenapa? Karena di situ di Building Information Modeling itu kita bisa menggambar, kemudian kita bisa mengecek kekuatannya, kemudian kita bisa memvisualisasikan nanti pekerjaan kita, nanti tinggal ngatur scheduling pekerjaannya kayak gimana, misalnya pekerjaan fondasi, misalnya atau misalnya pekerjaan balok, pekerjaan kolom. Nah, pekerjaan balok, pekerjaan kolom misalkan ada di hari yang sama. Nah, itu nanti bakalan ketahuan. Oh, itu nggak bisa karena kalau itunya barengan, nanti tukangnya itu akan kumpul di satu titik dan itu nggak cukup karena misalnya tukangnya itu bisa bikinnya 2. Kemudian space yang dibutuhkan untuk kerja itu misalkan sekian dan itu nggak cukup. Nah, itu bisa akan ketahuan semua masalah-masalah yang akan nantinya terjadi dengan kita udah rencanain perencanaan kita kayak gini, kita masukin semuanya di Building Information Modeling, mulai dari gambarnya, kemudian schedulingnya, kemudian semua informasi lah akan ketahuan tuh, akan ketahuan ketika ketika schedulingnya ada yang bermasalah, akan ketahuan ketika struktur bangunannya tidak kuat, akan semuanya informasi itu akan ketahuan, sehingga itu akan meminimalisir permasalahan saat pengerjaannya karena semuanya sudah diestimasikan sama si aplikasi itu. Karena kalau kita konvensional, kita ngedesain, nanti desainnya kayak gini, scheduling kayak gini, kemudian materialnya nanti kayak gini, semuanya udah dimasukin, ternyata ada yang tabrakan tuh, ada masalah. Nah, ada masalah kan nggak tahuan, tapi karena ada aplikasi itu, semua hal itu dia masukin, nanti si aplikasi itu yang bakalan memperkirakan ke depannya nanti bakal ada masalah atau enggak, bakal ada crash atau enggak. Kalau ada ya udah nanti kita benerin lagi perencanaannya nanti kayak gimana, kayak gitu. Aplikasi itu sekarang yang paling banyak digembar-gemborkan sama Kementerian PUPR, itu paling banyak. Tapi aplikasi-aplikasi juga yang lebih di bawah itu banyak juga sih. Building Information Modeling yang sekarang itu paling dipakai. Asal dengan kemauan untuk mencari tahu tadi. Karena sebenarnya aplikasi itu kalau kita sudah tahu logika kita sudah terbangun, itu akan mudah kita mempelajari aplikasi baru. Kayak gitu. Jadi makanya dasar-dasarnya itu selagi teman-teman masih nggak seberapa sibuk, aplikasi-aplikasi yang teman-teman bisa kuasai lah biar teman-teman itu punya setidaknya pola pikirnya. Nanti pola pikirnya itu akan membantu teman-teman untuk menguasai aplikasi yang lebih rumit lagi. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau dengar? Silakan Mas. Yoga dari SMK juga. Kalau sudah bisa menguasai BIM itu, AutoCAD masih diperlukan atau enggak? AutoCAD masih diperlukan. BIM itu kalau nggak salah kan bisa 2D dan 3D. Iya. Soalnya biar mungkin memang kita bisa langsung nunjukinnya lewat BIM aja kali ya. Tapi sebenarnya cara menggambar di BIM itu sama di AutoCAD kurang lebih sama cara gambar 2 dimensinya. Jadi kalau bisa BIM seharusnya bisa juga AutoCAD kayak gitu. Dan mungkin kalau misalnya dalam pekerjaan yang belum pakai BIM, tentu juga kita harus bisa menyesuaikan dengan kita harus tahu juga AutoCAD. Tetap yang dasar-dasar itu nggak boleh ditinggalin juga, karena yang aplikasi yang lebih lanjut itu kan cuma melanjutkan aja, melengkapi aja yang lebih dasar kayak gitu. Ada yang tanya lagi? Ada lagi? Ayo sebelum selesai, apa lagi ya? Masih ada kesempatan carinya.
yang mungkin ada di merasa sulit di KGSB ataupun DWIB yang sudah belajar apa yang ditanyakan? Mungkin ayo. Atau mungkin ada yang mau sharing gitu tentang kesulitannya atau mau curhat gitu masalahnya apa yang dihadapi, sehingga kita bisa sharing juga, karena saya kan at least 5 atau 6 tahun lebih dulu dari teman-teman, jadi setidaknya ada sesuatu yang bisa dibagikan sehingga teman-teman bisa mengambil pelajaran. Mungkin dari saya Mas Ali. Oh iya. Gini, kalau kita bangun satu rumah atau perumahan atau gedung 2 lantai, bahkan banyak lantai atau mall atau apapun, sepertinya seperti kita buat film pendek atau film yang kolosal. Kalau udah jadi gitu, orang di luar lihatnya mulus-mulus saja. Padahal kalau film pendek atau yang kolosal itu kalau diputar ulang, errornya kan banyak, kesalahan-kesalahan itu. Tapi dengan diatasi sambil jalan yang namanya project. Demikian pula di dunia teknik sipil dan gabungan arsitek membuat suatu gedung. Nah, contoh si perencana konsultan seperti ini, pelaksana ini lurus, jujur katanya. Tapi ada kekeliruan, dia ditolong oleh konsultannya, diluruskan, nggak center atau bongkar lagi bangunan. Nah, mungkin bisa digambarkan error-error apa mulai awal mau bangun sampai finishing entah project dalam pendek atau panjang itu. Biasanya yang tadi kayak misalkan kalau yang pernah saya temui yang paling banyak itu sebenarnya adalah tentang scheduling sih, itu paling sering karena nggak seberapa signifikan impactnya, dampaknya, jadi kurang diperhatikan. Jadi biasanya dengan scheduling yang udah direncanakan waktunya jadi molor kayak gitu. Atau enggak biasanya itu adalah yang paling krusial itu adalah terkait dia ngedesain pembebanannya, dia masukin bebannya segini, ternyata itu dengan pengalamannya si kontraktor, dengan walaupun dia udah yakin udah ada hitungannya, itu dia yakin gak seberapa kuat, itu sering terjadi. Kalau kontraktor yang memang sense-nya bagus, biasanya dia tidak akan melaporkan, kemudian dia tidak akan melanjutkan. Tetapi kalau ya udah dia sesuai aturannya aja, berarti kalau salah konsultannya dia ya udah biarin, tuh akan dibiarin sampai kesalahannya terbukti terjadi. Kayak kalau saya itu pernah saya pernah magang di salah satu proyek itu merencanakan perkuatan untuk dinding penahan tanah. Jadi dia gali untuk basement, kemudian di sampingnya ada jalan, dia gali, kemudian dari perkuatan tanahnya itu si kontraktornya itu ngerasa kurang kuat, sehingga karena dia ngerasa kurang kuat, walaupun si perencananya udah ngatain itu kuat, itu karena diragukan, maka diusulkan ke manajemen konstruksinya biar dia ngusulin ke ownernya untuk ditunda dulu, kemudian ditinjau ulang lagi apakah kuat atau tidak. Biasanya itu masalah-masalah itu sering terjadi. Maka sense-nya si kontraktor itu harus punya kemampuan yang dimiliki konsultan juga, biar tidak sembarangan, biar ketika si konsultan melakukan kesalahan, si kontraktor itu nyadar bahwa ini kayaknya ada yang salah, sehingga pada baiknya tidak dilanjutkan. Walaupun sebenarnya kalau kontraktor nggak lanjutin, asal itu udah disepakati sama konsultan, nggak masalah juga. Cuman kan langkah lebih baiknya hal itu diperhatikan biar masalahnya tidak makin panjang. Biasanya masalah-masalah yang terjadi kayak gitu. Kayak di Gubeng itu Mas, yang ambles itu? Iya, kayak di Gubeng. Kalau kayak di Gubeng, tapi dua-duanya itu mungkin tidak menyadari juga sih. Jadi tetap dilanjutkan. Kalau di proyek tempat saya magang, sempat terjadi hal yang seperti itu, di mana desainnya sama, tetapi kontraktornya itu tidak mau karena dia rasa kurang kuat, sehingga dia ngusulin ke manajemen konstruksinya, biar ngusulin ke ownernya, ini jangan dulu dilanjutkan Pak, coba ditinjau ulang lagi. Akhirnya proyeknya molor sampai dirasa itu benar-benar kuat, baru dilanjutkan. Biasanya ada yang kayak gitu. Oke baik, ayo ada lagi. Ayo silakan. SAP. SAP itu SAB.
SAB itu dengarnya dari SAB. Oh, SAB saya juga baru dengar sebenarnya. Katanya kuliahan ini kan cari SAP. Kalau SAP iya. SAP yang saya tunjukin tadi. Kalau SAB saya kurang tahu. SAB, saya juga kayaknya baru dengar SAB. Mungkin SAP kalau SAP. Kalau SAP yang tadi yang buat ngitung gaya-gaya yang bekerja pada struktur itu yang paling sering terpakai. Ayo ada lagi? Ada lagi yang mungkin? Ayo tanya. Mau ada Mas Ali? Pak, Tebal nggak apa? boleh, silakan ayo. Iya, boleh. Mas, ini saya kan di semester 1 ini diajarin itu ya di mata kuliah ilmu pertanian. Nah, ya. Nah itu diajarin tentang poligon tertutup dan terbuka. Mohon bisa dijelaskan lebih dari Mas. Poligon tertutup. Kayak pengukuran gitu. Sebenarnya teknisnya itu saya juga jujur udah agak berubah juga. Iya. Karena yang terpakai itu sebenarnya adalah hasil dari hasil dari pengukuran itu kan, pengukuran pakai poligon tertutup atau poligon terbuka. Itu kan biar kita bisa menentukan kontur dari titik-titik yang kita tinjau. Bisa pakai poligon tertutup, poligon terbuka. Teknisnya saya juga kurang lupa, tapi kalau saya mencari tahu juga memang masih bisa. Cuman karena secara fungsinya saya cuma tahu bahwa itu metode biar kita bisa tahu kontur-kontur tanah. Oh jadi sebelum pengerjaan gitu ya? Iya, sebelum pengerjaan proyek kan kita harus tahu dulu konturnya kayak gimana, Maka untuk mengetahui konturnya pakai ilmu ukur tanah tadi. Biasanya kita pakai teodolit. Biasanya alatnya kayak gini, kayak kamera gitu. Nah, kayak gini terus dia melihat, dia ada penggaris, terus melihat berapa berapa elevasi di titik yang ditinjau tadi. Terus dia pindah lagi ke titik lain, terus dia mengukur lagi dari titik tinjauannya itu elevasinya di titik yang ditinjau itu jadi berapa. Dengan jarak dia bisa mengukur juga, selain mengukur elevasi dari titik itu, dia bisa mengukur juga jarak dari titik itu ke titik yang dipenggaris tadi. Itu metode-metode biar kita bisa mengetahui kontur. Fungsinya aja kali yang saya coba ngasih tahu. Teknisnya silahkan dibaca lagi bukunya. Ada lagi? Mungkin dari saya Mas Ali. Dalam satu gedung, terutama saluran itu banyak ya, mulai jalur AC, listrik, serat optik, kemudian ya mungkin macam-macam. Nah itu stressingnya milik sipil atau arsitek yang ngerancang layoutnya itu? Ngerancang layout itu sebenarnya bisa lebih ke arah sipil sebenarnya, mendesain, merencanakan layout nanti saluran airnya lewat mana, kemudian nanti saluran serat optiknya lewat mana, terus kabel-kabelnya di mana, itu sipil biasanya. Sipil ya. Sipil. Arsitektur setahu saya tentang keindahan. Atau enggak bisa juga sebenarnya perencanaan wilayah dan kota, tetapi dia untuk yang lebih makro lagi kalau setahu saya. Kalau itu masih terlalu kecil, tapi kalau kayak itu sipil. Jadi intinya kalau yang tadi dibuat 10 lantai itu udah tuntas lebih awal gitu. Iya. Ada lagi mungkin yang ditanyakan ya? Ayo, mumpung waktunya masih ada. Saya ada lagi. Apa? Putra, 2 kali Pak ya, apa mana? Ayo, tanya apa? Ayo Mas Wahyu, bentar lagi magang loh ya, setahun. Mumpung ada Enggak di SP magangnya setahun. Kalau enggak saya Mas. Oh, iya. Nah, tadi kan dibilang passion ya. Mungkin teman-teman passion itu apa ya artinya? Apa passion itu? Passion itu apa?
Apa? Bukan fashion loh, passion. Apa itu? Apa? Passion. Saya tanya, saya dulu masuk KGSP apa DPIB karena milih itu karena mungkin disuruh orang tua, mungkin itu terpaksa, atau mungkin itu saya senangnya ngitung Pak. Ya disitulah kesana. Jadi apa? Apa ya? Kira-kira dulu awal masuk di bidang itu milih itu karena passion itu apa sih Pak? Mengarah mungkin sedikitnya kegemaran. Ya. Hobiku itu ngono Pak, senenganku ngono, ya itu passion saya gitu ya. Sing senengane basket ya basket, senengane futsal ya futsal. Iki lek AutoCAD iki passion saya Pak. Saya. Itu passion namanya. Nah, saya tanya ke Mas Ali ya, karena tadi sudah bilang passion. Kira-kira Mas menurut sampean ini passion ini bisa nggak lahir saat proses? Gitu. Oke. Passion. Oke. Ternyata di sini ada nggak? Yang mau nunjukin. Ada. Oh ya silakan. Ini Angkat juga ya. ini ya. PKBBI 4 berapa? 4 Pak? 4 sama 3 Pak? 4 sini. Kalau menurut teman-teman dulu deh, passion itu apa? Passion ya, cenderungan. Passion KBBI 30 TH. Dan sini nanti setelah lulus SMK, Iya. waduh, apa ini DPIB itu senang Pak. Aku awalnya ganti. Berarti kuliahnya bukan teknik sipil ya, mungkin manajemen, gitu. Manajemen ekonomi pembangunan dan sebagainya gitu kan. Karena saya milih dulu dipaksakan Pak. Akhirnya apa passionnya nggak muncul ya, kegemarannya nggak muncul, gitu ya. Ya mungkin ada yang seperti itu ya. Tapi menurut teman-teman passion itu kegemarannya, apakah DPIB KG SPI itu adalah kegemaran masing-masing, memang rencananya ke sana gitu ya. Ya, jadi besok naik kuliah harus gak bingung jurusan mau kok. Saya jurusannya teknik sipil Pak. Berarti saya jurusannya ke arsitek gak bingung ya. Nah itu berarti ya. Nah, nanti bisa sharing tentang passionnya ya. Dan nanti tetap artinya apa yang masing-masing siapkan nanti ke depan ya. Bisa. Sebelumnya pernah dengar ini nggak istilah namanya ikigai? Ikigai itu enggak bahasa Jepang gitu. Nah ini ayo. Nah, ikigai adalah satunya di waktu lomba. Ikigai adalah istilah Jepang untuk menjelaskan kesenangan dan makna kehidupan. Kata itu secara harfiah berarti isi yang berarti kehidupannya, dan gaya yang berarti nilai. Gaya kadang diekspresikan sebagai alasan untuk bangun pagi di pagi hari. Nah, sebenarnya yang ini nih, apa namanya, teori kalau menurut orang Jepang, ketika kita sudah menemukan, biasanya kalau kita passion itu sebenarnya kalau menurut orang Jepang itu masih kurang. Yang paling ideal itu adalah ini, ikigai. Dimana ikigai ini adalah ketika kita mengerjakan sesuatu yang memang benar-benar itu di atasnya what you love, sesuatu yang memang kita senangi. Kemudian di sampingnya lagi what the world needs, sesuatu yang dunia itu butuhkan. Nah biasanya kalau cuman apa namanya irisan dari keduanya itu cuman sebatas mission, kita biasanya nggak dibayar untuk itu. Nah tapi kalau misalnya kita bermain lagi sama apa sih, what you can be paid for, itu sesuatu yang kita bisa dibayar. Jadi kita mengejar sesuatu yang kita senangi, kemudian apa yang dunia butuhkan, kemudian apa yang juga itu bisa dibayar, kemudian ditambah lagi what you are good at, itu sesuatu yang menjadi bakat kita juga. Kita aduh bagusnya sih di mana? Ketika kita bisa menemukan sesuatu yang kita senangi, yang dunia butuhkan, yang juga itu dibayar, dan yang juga dimana kita punya kemampuan di situ, kita mengerjakan itu, maka berarti kita menemukan ikigai kita, sehingga itu yang menjadi kunci kebahagiaan dalam hidup.
Ya kalau kita cuma ngerjain sesuatu kita udah nggak senang, udah dibayar dikit, dunia juga nggak butuhin, kemudian kita nggak berkompeten juga sebenarnya di bidang itu, cuma kita maksain aja buat ngerjain, itu pasti nggak senangnya. Kalau menurut orang Jepang nggak senangnya luar biasa tuh, nggak senangnya tiap hari kayak gitu. Tapi kalau kita bisa menemukan ini, maka akan bahagia tuh kerjaan yang akan kita lakukan di tiap harinya. Jadi sebelum teman-teman, karena di masa-masa SMK ini tuh masa-masa dimana nanti setelah ini akan banyak pilihan, jadi teman-teman harus bisa menemukan ini. Kemudian terkait yang pertanyaan tadi, apakah bisa dengan proses yang kita lewati itu akan terbangun? Sebenarnya kalau bagian yang sebenarnya dengan proses itu nanti kita akan menyadari apa yang menjadi kemampuan kita. Hanya sebatas proses itu akan menyadari, kemudian tapi sebenarnya kita punya sesuatu yang memang dari lahir itu atau dari awal itu kita inginkan. Misalkan yang tadi what you are good at, itu biasanya terbangun dari apa yang kita sudah alami. Misalkan teman-teman biasanya di SMK, kemudian diminta untuk menjadi seorang pengacara gitu. Itu kan jadinya tidak sesuai. Jadi teman-teman perlu mengenali semua apa yang ada dalam diri teman-teman, apa yang teman-teman senangi, kemampuan apa yang teman-teman bisa, apa yang sesuatu yang bisa dibayar dan dibutuhkan atau enggaknya. Saatnya teman-teman ngerjain itu sebelum penyesalan itu terjadi, karena memang banyak yang penyesalannya itu di belakang dan banyak juga yang keluar, tapi ada banyak juga yang lanjutin. Karena ketika memang dia sudah terbangun, biasanya mindset yang paling mempengaruhi. Jadi ketika dia sudah, kalau teman-teman saya di teknik sipil itu dia udah hadir tuh, sebenarnya dia punya kemampuan yang bagus, dia hadir, kemudian IPK-nya kurang banget, kemudian dia nyadar, dia masuk di dalam bawah sadarnya bahwa oh saya nggak bagus nih di sini, saya nggak bagus di sini, nanti lama-lama saya nggak bagus, bawah sadar terus ngikutin, akhirnya udah dia nggak bagus aja terus sampai di situ. Nanti setelah dia kuliah teknik sipil baru dia pindah ke jurusan lain. Biasanya ada juga yang kayak gitu. Jadi sebelum penyesalan terjadi, kenali dulu, kemudian segera tentukan passionnya kemana, atau enggak ini juga tadi ikigainya di mana, ini bisa menunjukkan ke sana. Wah, luar biasa nih ya, ikigai ya. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup? Oke, baik, terima kasih luar biasa Mas Ali sharingnya hari ini. Mungkin teman-teman sedikit sudah tahu tentang kira-kira hal apa yang akan dituju nantinya. Masa depan ini adalah milik masing-masing, tapi harus disiapkan dari sekarang ya. Satu hal yang terakhir tadi ini sangat luar biasa ya. Ini dari mana, Jepang ya Mas? Dari Jepang ya. Sebuah prinsip yang luar biasa. Mungkin contoh-contoh hal-hal ini ya, hari ini terselip di mindset masing-masing ya. Bahasa Ikigai ini saya tanya ke masing-masing, apakah masing-masing sudah cinta dengan AutoCAD? Nah, kalau misalkan ada yang belum, sekarang belajar mencintai ya. Nanti di situ kamu bangun pagi pun tidak masalah belajar AutoCAD ya. Masuk pagi pun tidak apa-apa ya. Mungkin teman-teman ada yang lihat konco-konco ini soal AutoCAD-nya apa? Mungkin komen-komennya sudah tahu. Oh iya, itu makanan sehari-hari dia. Nah, agar jadi makanan sehari-hari itulah teman-teman butuh belajar untuk mencintai gitu ya. Apa yang sudah dicintai dari sejak masing-masing belajar. Mungkin ini penyesalannya sudah disampaikan Mas Menteri mungkin di akhir ya. Ini kan belum menyesal kan. Berarti ini sudah akan dirancang ya. Jadi sebelum penyesalan, oh nggak ada penyesalan Pak, kenapa? Saya sudah siapkan, saya sudah ngerancang dari awal ya. Ini luar biasa ini ya. Yang terakhir ini adalah hal yang manfaat bagi masing-masing. Bahasa passion tadi juga gitu. Bukan fashion loh ya. Passion adalah kegemaran atau yang dicintai ya. Tapi semuanya kata Pak Direktur itu, Pak Direktur PKBBI, beliau Pak Rahmat, alumni juga dari ITS, Direktur selalu menyampaikan bahwasanya setiap orang punya
apa namanya? Sebuah hal yang ini luar biasa, ya. Sebuah hal yang luar biasa. Itu bisa diciptakan, ya. Asalkan masing-masing harus ada perubahan dari dalam diri masing-masing, ya.